Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khitamil anbiya'i wal mursalin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadzal nabi al-Arabiyyil Hashimil Kursi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihil karim. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'aths. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marhaban bikum bi syahri Ramadan. Syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an. Selamat datang di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah. Bulan di mana padanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk agar bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi, sedikit memberikan mungkin ilmu yang sedikit kepada pemirsa sekalian. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang hakikat puasa. Atau mungkin lebih sederhananya saya katakan level-level orang yang sedang berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal muqaddimah saya tadi telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sudah masyhur di kalangan umat Islam. Ayat ini mengindikasikan, ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya salah satu substansi dari ayat ini adalah untuk agar kita berpuasa. Atau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan itu merupakan hal yang harus kita imani, hal yang harus kita yakini. Yang menariknya adalah di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, yang bermakna agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, juga mungkin bagi diri saya pribadi. Pertanyaannya adalah, apakah puasa yang sudah kita jalani selama bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, kalau dia memiliki usia yang panjang, sudah pernah kita merasakan takwa? Atau mungkin sudahkah kita mencapai hakikat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak semua orang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan mendapatkan gelar takwa. Mengapa demikian? Inilah yang mau kita kupas pada kesempatan kali ini. Salah satu ulama besar yang bernama Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau merupakan salah satu ulama besar
ulama pembesar madhab Syafi'i, di kalangan pelajar, di kalangan kaum muslimin, saya rasa nama ini tidak asing bagi kita. Beliau adalah Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Juga beliau diberi gelar dengan Hujjatul Islam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, dan juga dalam kitab Asrarus Siyam, dan juga dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ketiga kitab ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di antara isi daripada kitab-kitab itu, beliau menjelaskan tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Dalam artian, Imam Ghazali memberikan gambaran kepada kita tentang level-level orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, dari situ Imam Ghazali rahimahullah memberikan sedikit jalan, titik terang bagi kita, kira-kira level manakah nanti yang akan mendapatkan gelar takwa itu. Tentu level takwa yang akan kita cari setelah kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan adalah level ataupun gelar yang kita nanti-nantikan. Imam Ghazali dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, setidaknya memberikan ada 3 level orang mukmin yang sedang berpuasa. Ada 3 level. Level yang pertama, beliau mengatakan saumul umum, atau yang disebut dengan puasanya orang awam, atau mungkin kita katakan puasa orang pada umumnya. Yang kedua adalah saumul khusus, atau puasa orang-orang khusus. Dan yang ketiga, level ketiga adalah saumu khususul khusus, puasanya orang khusus dan dalam khusus lagi. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu maksud daripada ketiga level ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, level yang pertama tadi adalah level saumul umum, puasanya orang pada umumnya atau puasanya orang awam. Imam Ghazali dalam kitab ini menjelaskan maksud daripada saumul umum ini adalah mereka-mereka yang senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan yang hanya menjalankan ibadah puasanya menahan diri dari lapar dan haus. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari beserta niat. Itulah puasa yang kebanyakan ditulis oleh para ulama fuqaha atau ulama-ulama fikih dalam kitab fikih mereka. Jadi puasa secara umum adalah al-imsak, menahan min mubtilatus siyam, dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Baik itu makan tadi, kemudian baik itu minum, atau mungkin jima, melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Nah, kalau ditanya apakah orang yang melaksanakan ibadah puasa seperti ini puasanya sah? Tentu kita jawab sah. Selagi rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, maka secara syar'i, secara zahir, puasa orang ini sah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah puasa orang umum ini, saumul umum ini, otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita belum bisa menjawab secara otomatis ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ada level yang kedua yang ditulis oleh Imam Ghazali, yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi. Level kedua itu adalah saumul khusus, puasanya orang khusus. Biasanya ini dilaksanakan, diaplikasikan, diamalkan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan ibadah puasa dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apa bedanya antara orang puasa awam atau puasa umum tadi dengan berpuasanya orang khusus? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di level 1 tadi yang saya katakan puasanya orang awam itu adalah
mereka hanya fokus pada menahan lapar, menahan haus, dan menjaga agar tidak jima ataupun melakukan hubungan suami istri. Sudah itu saja. Selebihnya, mereka tidak memperhatikan akhlak mereka ketika mereka sedang berpuasa. Mereka tidak memperhatikan bagaimana sikap mereka ketika mereka sedang berpuasa. Artinya, sama saja aktivitasnya. Tidak ada perbedaan ketika pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yang membedakannya hanyalah mereka tidak makan, tidak minum, sudah. Sementara dusta, ghibah, dan lain-lain sebagainya tetap berjalan seperti biasa. Maka level orang seperti ini dipastikan tidak akan mendapatkan gelar takwa. Maka apakah kita setiap tahun berpuasa hanya mau di kelas yang sama, atau kita ingin naik level, naik kelas kedua? Itulah puasanya al-khusus, puasanya orang khusus. Pertanyaannya adalah, lantas bagaimanakah puasa orang khusus itu? Imam Ghazali dalam kitab tadi jelaskan bahwasanya maksud daripada puasanya orang khusus itu adalah mereka-mereka yang sedang berpuasa tidak hanya fokus menahan lapar, tidak hanya fokus menahan dahaga, tidak hanya fokus untuk tidak berjima, tetapi lebih daripada itu, mereka juga bisa menjaga, menahan anggota-anggota tubuhnya atau al-jawarih untuk tidak melaksanakan segala hal-hal yang Allah benci, atau tidak menjadikan anggota-anggota tubuhnya itu terjerumus kepada perbuatan maksiat. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan, puasanya orang khusus ini adalah orang-orang yang bisa menahan 7 anggota tubuhnya untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira 7 anggota yang harus kita waspadai, yang harus kita jaga itu? Yang pertama adalah al-ain, mata. Yang kedua adalah al-uzun, telinga. Dan yang ketiga adalah al-lisan. Yang keempat adalah al-yadain, kedua tangan. Yang kelima adalah al-batnu, perut. Yang keenam adalah ar-rijlain, kedua kaki. Dan yang terakhir adalah al-farju. Mohon maaf, artinya adalah kemaluan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah bisa menjaga matanya ketika dia sedang berpuasa, mata Allah ciptakan hanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mata digunakan untuk melihat Al-Qur'anul Karim, melihat hal-hal yang indah, bukan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah, kalau mata itu digunakan untuk mengundang syahwat kita, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti melihat aurat wanita, melihat hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat. Itulah yang harus kita pastikan ketika kita sedang berpuasa. Jangan sampai mata kita ini melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-uzun, telinga. Apa yang harus kita waspadai dari telinga ini? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telinga Allah ciptakan. Telinga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mempergunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai telinga itu mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana adalah mendengar ghibah. Mendengar ghibah. Kok bisa mendengar ghibah itu harus kita hindari? Karena sesungguhnya orang yang sedang menggibah, bergibah, dan orang yang mendengarkan ghibah itu sama-sama mendapatkan dosa.
Artinya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semaksimal mungkin mari sama-sama kita jauhkan majelis-majelis yang kebanyakan dalamnya cerita-cerita tentang ghibah. Cerita-cerita tentang aib-aib orang lain. Maka pergunakan ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, perbanyak mendengarkan tilawatil Quran, perbanyak mendengarkan majelis taklim, perbanyak mendengarkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-lisan. Lisan merupakan salah satu anggota tubuh yang paling banyak menyumbangkan dosa. Karena orang Melayu mengatakan, sudah lama tak ke ladang, tumbuhlah rumput menjadi ilalang. Apa saja bisa kita bilang, karena lidah itu tidak bertulang. Maka jaga lisan. Jangan sampai lisan kita ini kita gunakan untuk mencaci orang lain, menyakiti orang lain, mencela orang lain. Apalagi lisan itu kita gunakan untuk menggibahi orang lain, seperti contoh-contoh yang sebelumnya tadi disebutkan. Kenapa? Inilah dosa-dosa yang paling banyak terjerumus manusia ketika melaksanakannya. Maksudnya banyak orang-orang yang terjerumus pada ghibah tadi. Karena sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, mentahzir kita. Dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dari sebagian makna ayat ini Allah mengatakan wala yaghtab, dan jangan kamu saling menggibah sebagian daripada kalian. Kenapa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apakah kalian itu senang, suka ketika memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Artinya apa, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Begitu bencinya kita, begitu tentu kita akan menjauhi. Bagaimana mungkin seseorang bisa memakan bangkai saudaranya sendiri? Itulah permisalan untuk perbuatan ghibah tadi. Jauhi maksudnya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang namanya ghibah. Ketika bulan Ramadan, jaga lisan. Tahan lidah kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Seperti perut. Jangan sampai ketika kita berpuasa, ketika berbuka pada puasa tahun ini, ada hal-hal yang subhat masuk ke dalam perut kita. Wal'iyadzubillah, apalagi kalau hal-hal yang haram itu sampai masuk ke dalam perut kita. Entah itu dari harta curian, entah itu harta dari sumber yang tidak jelas. Kemudian begitu juga kaki. Jangan sampai ketika bulan Ramadan, kedua kaki kita ini yang Allah berikan amanah melangkah ke tempat-tempat maksiat, melangkah ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Gunakan Ramadan sebagai madrasah untuk mencari ilmu, untuk investasi kebaikan. Datangi majelis taklim dimanapun itu berada, di masjid, di sebuah lembaga, di sekolah, di kampus. Kalau ada majelis-majelis pada bulan Ramadan, mari sama-sama kita untuk bersemangat. Sehingga kedua kaki kita ini menjadi saksi ketika kita hidup bahwasanya kita termasuk orang-orang yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah puasa level yang kedua. Agak panjang karena memang ini adalah levelnya orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Inilah yang harus kita capai. Jangan sampai kita setiap tahun di level 1 saja. Kita harus naik tahun ini ke level kedua. Adapun level ketiga, tentu ini adalah levelnya para anbiya, para waliullah. Apa maksudnya puasanya orang khusus-khusus itu? Maksudnya adalah bagaimana seluruh
jiwa raganya, hatinya sepenuhnya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak terpikirkan lagi oleh dirinya untuk kehidupan dunia ini. Apalagi ketika pada bulan puasa, di bulan Ramadan, hatinya, seluruh raganya dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini agak sedikit berat. Minimal kita bisa mencapai di level yang kedua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat mengatakan khamsun yufattirna shaim. Ada 5 hal perkara yang dapat membatalkan puasanya orang khusus itu tadi. Yang pertama adalah al-kadzib, berdusta. Yang kedua adalah wan namimah, mengadu domba. Yang ketiga adalah ghibah, dan yang keempat adalah wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah wan nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terakhir adalah apakah kita harus mengikuti puasanya orang-orang khusus atau kita cukup di level yang pertama? Karena sesungguhnya apabila kita berpuasa di level yang pertama, berniat menahan diri dari lapar dan haus dan menjaga hal-hal yang tidak membatalkan puasa, itu sudah cukup secara syar'i. Memang sah. Saya katakan tadi sah. Tetapi kita beramal ini tidak hanya dilihat sahnya saja. Secara hukum fikih sah. Tetapi amal kita, apapun amal kita yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, zikir kita, yang paling kita utamakan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makbul. Itu yang ingin kita capai. Bagaimana mungkin kita ketika berpuasa kita berbohong, ketika kita berpuasa kita berdusta, ketika berpuasa kita cerita hoax, ketika berpuasa kita mengadu domba, ketika berpuasa kita mencela orang lain. Kenapa? Rasul sudah mentahzir 1400 tahun yang lalu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsy. Berapa banyak, kata Rasul, orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka sesungguhnya, kata Imam Ghazali, ruh daripada puasa itu ya bisa menjaga anggota tubuh yang 7 tadi itu agar kita tidak terjerumus kepada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika kita sedang berpuasa, kita termasuk orang-orang yang sedang menjalankan sifat sabar. Maka sangat wajar ketika Allah mengatakan ketika Rasulullah SAW dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal anak Adam, seluruh amal manusia akan diberikan untuknya, akan kembali kepada dirinya, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa itu milikku, li, kata Allah, wa ana ajzi, dan aku yang akan membalasnya, aku yang akan memberikan hadiahnya, aku yang memberikan pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadits qudsi ini. Maka beruntunglah bagi kita yang pada tahun ini masih diberikan kesempatan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Pastikan ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, kita siap untuk naik kelas 2. Jangan lagi setiap tahun kita masih di kelas 1. Ibarat kita di sebuah lembaga instansi sekolah, apakah kita mau setiap tahun di kelas yang sama? Tentu tidak. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat buat diri saya pribadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.